Halo semuanya, selamat datang kembali di Horor Indonesia. Kita berada di Jalan Otista ke arah Cawang. Video ini merupakan lanjutan dari video kami sebelumnya tentang pelaksanaan pekerjaan pembuatan saluran drainase yang baru di sepanjang Jalan Otista Raya dari arah lampu merah di sekitar Cawang menuju ke arah Gor Jalan Otista. Di area yang barusan kita lewati satu persatu, di sini sudah terpasang U-ditch atau box beton berbentuk huruf U, kemudian diberi penutup di bagian atasnya serta dibuatkan lubang kecil untuk melewatkan air dan udara. Pembuatan saluran yang baru ini ataupun saluran yang lama sebenarnya berada pada lokasi yang sama, yaitu di bawah dari trotoar. Trotoar sendiri kalau di sepanjang Jalan Otista di sekitar sini kita memang tidak mendapatkan jalur pejalan kaki yang cukup memadai ya, karena trotoar langsung berada di depan dari toko-toko yang ada di sepanjang Jalan Otista. Pembuatan saluran drainase yang baru adalah untuk menggantikan saluran yang lama, mengingat secara kondisi saluran yang lama sudah ada yang tersumbat dan juga ada yang sudah pecah seperti itu. Jarak antara toko dengan jalan ini hanya menyisakan kurang lebih 1 meteran, dan 1 meteran tersebut dipergunakan untuk trotoar, sedangkan di bawah dari trotoarnya adalah saluran air. Baik, kita akan menyusuri ke arah ujung dari Jalan Otista ya, dari arah lampu merah di sekitar sini. Terdapat box U-ditch yang masih ada di sekitar sana yang akan masih dipasang untuk beberapa lokasi yang berfungsi untuk mengalirkan air berlebih atau genangan air menuju ke arah kali. Memang saluran ini adalah saluran penghubung, judul pekerjaannya seperti itu, yang berfungsi sebagai saluran drainase yang akan menghubungkan saluran-saluran lainnya menuju ke arah kali, mengalirkan air yang berlebih. Di sebelah kiri ini box U-ditch dari Ericon. Ukuran dari U-ditch ini adalah 1 kali 1 meter, tentunya memadai untuk mengalirkan air yang berlebih di sekitar sini. Tampak juga satu ekskavator yang masih berada di pinggir jalan berfungsi untuk mengangkat dari U-ditch dan juga menggali saluran yang ada untuk dipasang U-ditch. Baik, kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Di sini kita akan melihat saluran air yang lama, kondisinya adalah seperti ini, persis di depan sebuah masjid, dan sudah ada yang pecah serta ada bagian dalamnya yang terisi dengan ada yang sampah dan juga ada pasir. Baik, kondisi yang kita lewati sekarang ini adalah trotoar yang di bawahnya terdapat saluran air, kemudian saluran air itu ditutup ya, di beberapa lokasi kita masih lihat ada beton penutupnya, dan di beberapa lokasi ada yang tertutup dengan konblok ya, dan juga beton trotoar ataupun teras dari toko. Nah, air dari jalan saat ini juga dibuatkan lubang untuk masuk ke dalam area saluran. Seperti yang kita lihat tadi, di sini jarak antara toko dengan jalan kurang lebih 2 meter dan ada yang 1 meteran ya. Di sini kita melihat saluran air yang ada, yang existing seperti ini. Ya, terdapat ada sampah yang mencoba masuk ke dalam, kemudian juga ada pasir serta tanah. Cukup gelap ya di dalam sana. Kemudian di beberapa lokasi jarak antara beton penutup dengan beton penutup lainnya ini mungkin sekitar 10 meter. Sedangkan di beberapa lokasi, misal kalau ada yang tersumbat, maka yang diangkat adalah beton-beton penutup ini, kemudian mencari sumbernya. Nah, ini ada yang pecah ya, seperti ini. Kemudian ada yang ditutup dengan kayu seperti ini. Nah, di area ini tidak ada beton yang bisa dibuka, beton penutup, tapi langsung semen seperti itu ya. Nah, inilah yang memang dilakukan pembuatan saluran baru sehingga nantinya agar lebih mudah dalam perawatan dan operasional dari saluran air yang ada. Perawatan contohnya melakukan pengerukan apabila ada endapan di dalam saluran, kemudian juga mengambil sampah dan seterusnya. Cukup
dalam ya, tadi ditambah lagi ada pengerjaan penambahan beton dinding di bagian atas, baru ditutup dengan beton-beton penutup U-ditch. Kurang lebih seperti itu. Kita akan lihat lebih detail salurannya. Nah, seperti ini. Tampak di bagian bawah itu saluran air yang sudah ada sebelumnya, dan di atasnya ini dikasih batu bata ya, yang disemen seperti itu. Airnya lumayan jernih sebenarnya ya kalau kita perhatikan. Sedangkan saluran yang baru itu cukup besar dan cukup lebar, tentunya memudahkan air lagi untuk lewat. Dan bagian sisi atas terdapat kisi-kisi atau juga penutup yang bisa diangkat secara langsung untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan maintenance dan seterusnya. Baik, kondisinya seperti ini, berada di samping tiang. Ya, nanti kita belum tahu kalau misalnya U-ditch ini sudah selesai, maka secara permukaan ya, ada yang lebih tinggi dari teras toko, ada yang lebih rendah. Dan untuk dengan jalan dibuat, kalau kita perhatikan hampir sama rata dengan kondisi jalan ya. Di sini mungkin karena keterbatasan dari lahan ya, kadang-kadang juga dipergunakan untuk parkir, baik itu trotoarnya ataupun teras toko yang merangkap sebagai trotoar dan merangkap lagi saluran di bawahnya. Beberapa tiang yang kita perhatikan juga di sekitar sini sudah mulai dipotong-potong kabel udaranya. Kemarin ada yang bertanya untuk area ini apakah masuk dalam kawasan SJUT? Iya. Baik, kita intip sedikit, aliran airnya sangat-sangat lancar ya di bagian dalam dari U-ditch di saluran yang baru. Jalan Otista sendiri merupakan satu dari jalan yang akan dilakukan penertiban dan relokasi kabel udara masuk ke dalam tanah. Ini kabel udara di sekitar sini diikat ya agar tidak menjuntai, karena penjuntaian kabel akan sangat berbahaya. Tampak di beberapa tiang itu sudah banyak kabel-kabel yang sudah dipotong oleh petugas untuk dirapikan, dan ada juga yang mulai direlokasi. Tiang-tiang kabel udara di sini cukup banyak dibandingkan dengan tiang listrik, dan memang perapian kabel udara menjadi cukup penting karena dengan adanya relokasi ke dalam tanah membuat Jakarta lebih tertata dengan baik. Kita akan baca terlebih dahulu proyek dari pembuatan saluran drainase yang baru. Di sini namanya adalah pengelolaan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai. Jadi si saluran ini otomatis akan diarahkan ke Kali Ciliwung nampaknya, karena sungai yang paling dekat adalah sungai Kali Ciliwung yang ada di sekitar sini. Lalu dimulai tanggal 21 Juni dan selesai 18 September dari SDA ya, dikelola SDA bersama dengan para pelaksana dari pembuatan saluran. Kenapa dialirkan ke Ciliwung dan juga di GOR? Karena di GOR sendiri kalau kita perhatikan itu adalah tempat paling rendah dari permukaan jalan yang ada di sepanjang Otista. Dari sana akan belok ke kiri, mungkin langsung akan dimasukkan ke Kali Ciliwung. Tapi pekerjaannya baru hanya berlangsung di sekitar area selatan dari arah lampu merah. Ya, kita akan pantau bersama karena ini cukup membawa manfaat harusnya bagi masyarakat dan juga para pedagang yang memiliki ruko dan toko di sekitar sini, untuk tidak terdampak dari melimpahnya air atau genangan air di sepanjang Jalan Otista Raya, terutama di sekitar dari lampu merah yang ada. Ini box U-ditch yang sudah terpasang dengan rapi. Kita akan kembali ke arah utara untuk melihat dari sisi lainnya. Ya, sebagian dari teras-teras ruko memang terpotong karena adanya pekerjaan dari pembuatan saluran ini. Semoga nanti setelah selesai maka akan jadi rapi kembali dan dapat dilewati oleh para pekerja ya, para pembeli ataupun yang lainnya. Seperti ini sudah dirapikan oleh si tokonya, sudah dilakukan pembetonan di sisi teras juga, dan sudah nyambung dengan baik dengan si U-ditch ya, box U-ditch saluran penghubung yang ada. Nah, model begini sebenarnya juga dilakukan di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, hanya saja di tengah jalan ya, karena di bagian pinggir sini jaringan utilitasnya sudah sangat padat dan mungkin tidak begitu mudah untuk direlokasi.
Sehingga saluran air raksasa 2 kali 2 meter itu dibuat di sisi tengah salah satu lajur dari jalan yang ada. Modelnya bukan U-Ditch seperti ini, tapi menggunakan box culvert ya, ukuran 2 kali 2 meter atau 4 kali lipat dari ini secara volume. Lalu dibuatkan kisi-kisi air, nanti saluran-saluran yang ada akan dimasukkan ke saluran yang baru, sistem drainase yang 2 kali 2 meter, lalu dialirkan ke sungai. Jadi air itu memang tidak lagi dibiarkan tergenang ya di area-area manapun di sekitar Jalan Otista dan juga Kiai Haji Abdullah Syafi'i, tapi dimasukkan ke Kali Ciliwung untuk membuat jalan tetap kering dan juga melancarkanlah arus lalu lintas, karena Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i ataupun Jalan Otista ini merupakan salah satu dari jalan yang cukup penting bagi aktivitas masyarakat dan perekonomian Jakarta. Kita intip di bawah dari kayu ya, kurang lebih seperti ini saluran air existing. Jadi di dalamnya malah banyak sampah dan juga bebatuan serta pasir. Kondisi dari saluran sendiri kalau kita perhatikan juga tidak begitu kelihatan bagian dinding-dindingnya. Jadi memang akhirnya diganti menggunakan saluran yang baru. Semoga makin baik ya bagi sistem drainase yang ada di sekitar sini dan Jakarta. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.